مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian anak-anak sekalian, untuk hari ini kita melanjutkan materi pembahasan kita dari kemarin yang sudah kita sampaikan tentang iman kepada kitab Allah. Sekarang kita lanjutkan tentang iman kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah bagian dari kitabullah itu sendiri. Berbicara masalah Al-Quran, pertama kita bahas tentang arti dari kata Al-Quran. Secara bahasa atau secara etimologi, Al-Quran diambil dari kata qoro'ah. Yaqro'u Qur'anan. Qoro'ah artinya adalah telah membaca. Yaqro'u sedang membaca. Qur'anan adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan kalau dilihat dari istilah atau dari ta'rif, bahwa Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril atau Ruhul Kudus selama 23 tahun. Sedangkan surat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad adalah disebut surat Al-Alaq, yaitu 5 ayat. Di Gua Hiro di kota Mekah, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Quran yang pertama turun tersebut adalah pada tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan turunnya surat yang pertama Al-Alaq berarti sebagai momentum lahirnya dari Muhammad bin Abdillah menjadi Muhammadur Rasulullah, yaitu kalau kita hubungkan dengan tahun Hijriah pada tanggal 16 Agustus tahun 610 Masehi. Sedangkan surat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3, yaitu pada tahun 632 Masehi, yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Itulah ayat yang terakhir turun pada saat itu, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah, di saat Nabi Muhammad sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Selanjutnya, dilihat dari garis iman. Turunnya Al-Quran adalah dibagi 2 periode. Periode pertama disebut adalah periode Makkiyah, atau disebut namanya periode Sami'nah. Periode kedua disebut adalah periode Madaniyah, atau disebut adalah periode Atoknah. Dilihat dari periode tersebut. Maka dengan demikian pada periode Sami'nah atau periode Makkiyah, Al-Quran itu turun masih asli berupa gagasan. Belum ada perintah pembinaan dan penataan. Jadi sifatnya masih pure science, everything objektif. Atau kalau kita bawa istilah lain adalah masih what to be. Masih apa-apa, yaitu tentang pengetahuan. Itu selama 13 tahun. Setelah 13 tahun Al-Quran itu turun, kemudian Nabi diminta untuk melaksanakan Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha, dalam rangka untuk diperlihatkan apa-apa di dalam Al-Quran menjadi satu pembuktian dan kenyataan, yaitu di Sidratil Muntaha. Nah, kemudian turunnya Nabi Muhammad SAW dari Isra Mi'raj, maka di situ diperintahkan salah satu pembinaan iman, yaitu
melaksanakan ibadah sholat 5 waktu yang tadinya belum ada perintah, kemudian dilaksanakan. Nah, mulai saat itulah setelah beberapa tahun Nabi Muhammad melaksanakan sholat sebagai pembinaan yang pertama, beliau diminta untuk melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Sehingga di kota Madinah lah Nabi Muhammad sudah mulai mewujudkan Quran menjadi satu pembinaan dan sekaligus penataan. Disitulah yang disebut masa sudah what to be, ya. Sudah bukan masalah what to be, adalah masalah how to be, atau dengan kata lain sudah technical science, everything objective. Itu yang sudah terjadi di sana. Masalah tentang Madinatul Munawwarah. Setelah Madinatul Munawwarah sudah mulai tegak sebagai wujud dari pembinaan dan penataan Al-Quran, maka disitulah terjadilah satu sistem hidup yang disebut adalah ruhama'u bainahum, saling kasih sayang antara pribadi mukmin dengan pribadi mukmin lainnya, yang diabadikan di dalam surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda 'alal kufar rahama bainahum. Muhammad adalah sebagai pola kehidupan dari ajaran Allah yang bernama Quran, dan mereka bersikap tegas dan keras kepada mereka yang bersifat negatif dan destruktif terhadap Islam, tetapi ke dalam sesama beriman adalah ruhama bainahum, yaitu mewujudkan hidup kasih sayang antara satu dengan lain. Itulah yang terjadi pada periode Madaniyah. Selanjutnya, adapun berbicara Quran itu ada istilah-istilah lain dari nama Al-Quran. Bisa disebut adalah Alkitab. Al-Quran juga bisa disebut adalah Al-Furqan. Al-Quran juga bisa disebut adalah Az-Zikr. Al-Quran juga bisa disebut Al-Bayan. Jadi istilah lain dari Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya kita berbicara tentang persoalan kedudukan Al-Quran. Al-Quran yang pertama kedudukannya adalah sebagai mukjizat yang terbesar dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang disebut mukjizat adalah satu kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang yang tidak semua orang bisa memilikinya. Itu yang disebut adalah mukjizat. Kenapa Al-Quran itu adalah dijadikan mukjizat yang terbesar? Karena pertama, Al-Quran itu adalah di saat kita baca bernilai ibadah. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah memiliki bahasa yang bersastra tinggi. Yang ketiga, bahwa Al-Quran adalah nilai ilmu yang ada di dalamnya mencakup seluruh sendi kehidupan secara universal, sehingga Al-Quran itu merupakan mukjizat dan tidak ada seorang pun yang mampu membuat satu rangkaian seperti Al-Quran walaupun antara mereka satu dengan lainnya saling membantu. Hal ini diabadikan oleh Allah bagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 88. Kulla ini jtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahir. Tegaskan ya Muhammad, andaikan manusia dan jin berkumpul menjadi satu, membuat yang sama dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu membuatnya, walaupun antara satu bagian dengan bagian lain adalah saling membantu. Nah, inilah satu wujud pernyataan Allah bahwa Al-Quran adalah ciptaan Allah yang tidak bisa ditandingkan oleh ciptaan manusia. Yang kedua, bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-4 dikatakan oleh Allah, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Alif Lam sebagai bahasa lambang atau bahasa mos yang Allah kemukakan dalam Al-Quran, zalikal kitab, yang demikian adalah sebuah kitab la raiba fihi, yang tidak diragukan lagi tentang isinya, hudal lil muttaqin, yang menjadi pedoman atau petunjuk bagi mereka yang mencapai kehidupan takwa. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah sebagai kitab Allah, sebagai yang mengoreksi dan membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Itulah kenyataan yang ada, karena kitab-kitab yang turun sebelumnya telah dirusak oleh orang-orang yang berarti jahat, terutama adalah
bangsa-bangsa Yahudi, baik itu Yahudi yang sifatnya tawalah maupun Yahudi yang bersifat kazabah. Bapak kira untuk pada kesempatan ini cukup dulu materi yang disampaikan. Mudah-mudahan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kepada materi baru. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.